Kembali lagi di Speak Bola biar clear. Masih bersama saya Tio Tomo. Kok aku ngomong ya? Saya, Iya, kamu siapa? Adolfo Souza. Sesuai dengan jersey. Kamu siapa? Stephen Tirta. Stephen Tirta, tapi yang tidak asing lagi. Ini orang, Ya, beliau, Ya. ini yang membuat episode kita sejuta, Bang. benar. 1,2 juta. 1,2 Harga, juta. gitu. Kita tampilkan tidak orang lain. The Mighty! Itu berarti vokalis dari Seringai. Coach Justin. Mirip. Iya bener cuy. Mirip Bang Arya. Koci Arya Kan ada 13. tatoan semuanya. Koci enggak. Tapi makasih Koci sudah hadir kembali di sini karena Thank you. kalau Koci sekali lagi ke sini berarti ini viewernya sama dengan UMR Jogja. Kok bisa? Oh, Yang kemarin kan 1 juta berapa? Ini nanti juga 1 juta berapa kan? Pas itu. UMR Jogja kan 2.400.000. Iya, bener. Pas. Dua. sibuk loh. Habis ini masih ada acara loh beliau. Iya. Apa kabar, Coach? Baik. Kerjaan gue kan itu, ngomongin bola. Iya, Jadi bener tiap sih. minggu program gue aja ada berapa ya? 6, duo. 7. Heeh. DPI 2 kali. Oke. Offside duo. Offside duo. Oke. Helmi. Oke. Helmi Belanda. Wis, Jaspil. wis, Podcast selesai. wis. Just Life? Just lah. Enggak, itu akun gue. Ini yang di, Oh, di iya. luar. Ini di luar. Ini yang di luar 7. Belum akun gue sendiri. Sendiri. Dan Belum tiap minggu pasti ada yang orang Ngundang. ngundang jadi host. iya, The Mighty. The Mind Ya, V, jadi Coach Justin. mau nggak mau Koci. ya harus Dan itu semua average fee-nya pasti sejutaan loh. Bisa ya? enggak lah. 500. Tergantung 500. topiknya. Ya berapa ratus ribu lah dapat. Tapi karena ada banyak orang yang bilang ketika mengundang unek-unek Coach sih. Justin tuh kayak ini, kayak cheat code. Kayak apa? Kayak cheat gitu, nge-cheat, curang Apa? untuk nge-control view mereka. Ya benar, kita dapat tuh. Iya. 1 juta. Ya, dengan kegiatan yang begitu padatnya, gimana cara Coach Justin ngebagi duitnya? Kok jadi bentar, ini kok topiknya jadi time management motivasi sih? Enggak, ini Bentar, Coach. enggak, bukan masalah gini, Dok nih. Coach Justin ini kan udah tidak muda lagi ya. Nah, orang tuh amazed sama dia dengan stamina dan juga cara disiplin dia dalam Udah gitu masih main bola. Itu. Oh, kemarin main bola ya? Tiap minggu, bro. Masih. Gak takut, Coach. Kenapa takut? Tirta tuh enggak Enggak, kalau aku Jangan sebagai nakut-nakutin. seorang ahli kesehatan lihat dengan jam terbangnya coach yang kayak gitu, main bolanya full tuh, 90 minutes, 45 menit. 60-70. 60, 70. masih kuat. Masih. Lari lah, jangan-jangan, oh iya bener sih. Main. ada videonya kok dia nendang. Enggak, tipsnya apa? Tipsnya apa coach Tipsnya bisa apa, kayak gitu, Coach? coach? Satu, Ya. jangan punya anak. Jangan punya anak. Iya. Emang pengaruh Coach? Iya Ngaruh lah, lah. langsung lah kan Ngaruh lah. stressful, bener. Lu stres berarti? Ya enggak, maksudnya kan tekanan sudah ada di keluarga, Iya. ada tanggungan. Betul. Betul. Ada tanggungan. Satu. Kedua, lu jangan nyimpen masalah di hati lu. Keluarin semua. Jadi lu tidur nyenyak. Oke. Ketiga, minum vitamin, multivitamin sama omega 3 every day. Omega 3 apa, Masih- Dok? Omega 3. Omega Enggak, maksudnya coach Justin Enggak, ini- lu masih alkohol? Gue nggak pernah minum alkohol. Pernah di Bandung Straight, pernah sama straight ya? sekali. straight dia. Gue nggak pernah minum alkohol dan gue nggak pernah ngedrugs. Tuh. Minuman bersoda doang. Sama tidurnya malam. Nah, tapi tips yang pengen ku tanyain, aku lihat konten Koci air-air ini tuh yang paling menarik adalah dari beberapa konten motivasi, terutama yang soal atlet. Terus abis itu bahas basket juga. Itu kenapa di konten Koci sekarang ada konten-konten segmen motivasi buat anak Enggak. muda, Coach? Sebenarnya itu permintaan dari netizen yang gini, gue kan punya member ya. Iya. Nah, di member itu kan ya 80% anak muda lah. Nah, mereka yang minta, Coach gimana nih gue ada masalah ini. Spontan aja. Ya karena gue merasa. Jadi di konten itu, ya orang bilang konten memotivasi. Tapi gue tidak menggurui. Yang gue lakukan hanya men-share pengalaman. Jadi kalau orang tanya, lu harus. Gue nggak begini nih. Kalau lu tanya, Coach, gue mau resign gimana nih kira-kira? Gue nggak nyaman di kerjaan gue. Gue nggak akan bilang, ya lu harus resign. Atau lu harus pindah. Enggak. Gue bilang, lu kalau pindah, lu mengalami hal yang sama. Di mana atasan mungkin nggak nyaman atau apa. Jadi kalau kerjaan itu kan lihat ke prospek.
Tapi kenyamanan memang penting. Cuma di usia segitu lo harus terima. Kita hidup di dunia yang tidak perfect, tidak sempurna. Jadi nggak ada yang sempurna. Seninya adalah menerima hal-hal yang lu tidak suka. Itu. Just accept it. Dan itu yang dengerin banyak loh. Banyak. Dan itu request ya. Aku pikir tuh coach benar-benar Nggak, itu request. Jadi dipotong, masukin ke IG, nah di situ rame. Bahkan Iya, bener. dipotong lagi sama orang lain. Iya, di repost itu. Banyak di repost. TikTok apalagi. Itu gue motivasi. sampai lihat jutaan gitu. Iya, Padahal di akun gue nggak segitu. Tapi nggak apa-apa kan itu kan. Tapi kalau- itu justru positif, makanya aku pikir buku motivasi, tapi beberapa topiknya tuh relate, terutama yang soal atlet Olimpik itu kemarin, terus yang soal masalah. Tapi kalau Coach Justin ngomong udah make sense karena usianya sudah dewasa ya kan. Iya. Sudah dewasa. Lansia. Gue nggak ngomong itu ya. Sebenarnya kalau lu bicara dewasa ini kan banyak orang yang lebih pengalamannya lebih banyak daripada gue. Ini kan seninya adalah bagaimana lu bisa mentransfer ilmu, Betul, nggak memberikan ilmu. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Nah, karena gue dulu kenal Coach itu udah lama, dia tuh emang tidak pelit untuk mengajari sesuatu hal ke orang-orang. Itu beneran lah teman-teman kalau mau cek konten-kontennya yang bener-bener motivasi. Dan itu dulu tuh gue ada kalau empat ngobrol yang- sama Coach Justin tuh adem gitu. Ada 4 yang kulo, aku pikir cuma marah-marah bola. Kan, lah kan soalnya aku mantengin Instagram coach baru sebulan. Itu kan iya bener juga. Kan dulunya di blog. Makanya Maklum dong, maklum. mulai sekarang kamu Dok bikin quote-quote dari Coach Justin. Kamu bikin story kasih lagu Bernadian. Gitu. Enggak salah PAD. Bernadian sekarang lagu Bernadian nih. Oke, lanjut Pak E. Ya tapi kalau ngomongin Coach Justin selalu tidurnya malam dok. Hah? Malam Subuh, nih. pagi, Subuh, pagi. Pagi? Iya, gue tuh kok chatting sama dia nih, gue chatting misalnya jam 7 pagi nih gue, Coach, gini-gini, ntar dibahasnya jam 12, jam 1. Nah, terus sehari itu tidurnya jam? Pagi Iya itu pagi, tadi. itu berapa? 8 Sampai jam? siang. Nggak, biasa itu jam 5-6 pagi. Tapi akhirnya ini lebih parah, jam 7-8 gue baru tidur. Baru tidur. Tian, itu seharian bahas bola terus? Enggak, jadi kan bangunnya jam 1-an lah. Jam 1-an, biasanya ngopi langsung ke studio. Oh, oke. Studio kan sehari biar 2-3 lah. 2-3 pulang malam kan. Malam biasanya gue tepar dulu, 2 jaman. 1-2 jam tepar, let's say jam 11 sampai jam 1. Nah, habis itu aktif lagi sampai pagi. Gue ini kan baru balik dari Belanda ya. Temen gue kan seumur. Kita di Indonesia itu pensiun umur 57 ya. Ya, betul. Di Belanda itu 67 sampai bahkan mau dinaikin ke 69. Baru pensiun. Baru pensiun. Artinya teman-teman seperti gue itu masih lama kerjanya. Iya kan? Iya benar, Dan lama banget lah. dan di Belanda itu umur 50 57 gue sekarang. Itu masih muda. Di sini aja gue seolah-olah tua banget gitu. Aku pikir beliau tuh umur 47 sebelum di blog itu 45, 46. Enggak. Udah 57 kan? Pak D. Baru bulan lalu ya? 2 minggu lalu ya? Bulan ya 2 minggu lalu. Kan Leo Gang. 57. Leo Gang. Kan karakter sama. 57 berarti Coach Justin mengalami KTP-nya coklat warnanya. Enggak, gue lama di Belanda. Kan dia lama di Belanda, beda. Oh iya, tapi kan Tapi gue mengalami SD itu 1,5 tahun. Hah? Jadi 1,5 tahun? Iya. Jadi tahun 79 itu, 78 ke 79, dulu sekolah itu mulai dari Januari sampai Januari. Desember libur, Januari mulai lagi. Nah, terus diadaptasi ke Eropa. Which is mulainya mid-year kan. Juli Agustus lah. Iya. Nah, jadi gue naik kelas, di kelas 5 itu gue 1,5 tahun. Veteran jadi. Banyak orang nggak tahu kan? Ya tahu, tahu. nggak Nah, tahu. jadi Januari sampai Januari lanjut terus setengah tahun, Juli selesai. Naik ke kelas 6, gue ke Belanda. Nah, ini kan sesuatu yang nggak Nggak ada dapetin di podcast. Nggak ada. Karena itu penasaran. Karena aktif banget aku mantengin Instagramnya. Udah tidak pernah tertinggal turn off notif. Biar nggak di-blok lagi. Nggak mau. Tapi yang musim ini mungkin akan diusahakan di blok sama semua tim sepak bola di Eropa adalah Real Madrid mungkin. Yes, benar sekali. Karena setelah Kemarin menantang parah. Kylian Mbappe, Madrid akhirnya menjadi juara Piala Super. Walaupun mungkin rame, gue nggak tahu ya. Menurut tuh Piala Super tuh apa? Piala Super tuh hegemoninya sebesar itu nggak sih, Coach? Enggak lah, itu piala yang di-create biar ada ekstra duit buat UEFA aja. masuk akal? Gue Ya, sih, karena cuma satu match. Gitu. iya, gue selalu bilang kayak
Community Shield terus atau nggak Iya. kayak Piala Super yang ramai ya fans tim yang main. Iya. Iya. Gitu kan. Kalau pendapatnya Coach sendiri melihat permainan Madrid kemarin, komentarnya gimana? Apakah Oke. Gue nonton satu babak. Oke. Oke. Gue komen biasa di Twitter, lu bisa cek. Oh, selalu. Gue bilang tanpa Kroos sama Modric, lini tengah itu kayak ayam tanpa kepala. dan itu diaminin sama banyak fans Madrid. Oh, setuju Ada yang ya? hilang ya? Ada yang hilang ya? Parah banget mainnya. Itu Atalanta itu lebih Iya, rapih mainnya. babak pertama iya. Cuman pada saat mereka menyerang di final third, hanya 3 pemain. Di cover sama 5-6 pemain ya susah. Jadi Gasperini nggak berani ambil risiko. Kalau Gasperini full ambil risiko, itu bisa menang tuh Atalanta. Kayak pas lawan Liverpool ya? Nah, babak kedua gue nggak nonton sampai gue tweet lagi, guys tolong update gue karena gue mending nonton Netflix. which I did. Gue nonton Netflix terus diupdate kok 1-0 ya iyalah. Gue juga bilang kemungkinan besar memang Madrid menang. Murni karena kualitas. Itulah kenapa gue bilang berkali-kali Ancelotti ini miskin taktik. Bukan dari menang kalahnya, tapi orang selalu mengkorelasikan bahwa piala itu sama dengan kayak taktik main bagus. Enggak. Lu bisa dapet piala belum tentu lu main bagus. Oke, karena Piala Super ini kan satu pertandingan, Iya. sorry. Iya. Kayak Leicester pas juara emang bagus mainnya. Enggak. Kagak bagus kan, tapi bagus. bisa jadi juara. Yunani, Yunani. gue masih inget Yunani Piala Dunia, Iya, buset busuk parkir itu. tronton itu. Jelek banget. Tapi juara. Juara. Tapi juara. Tapi Juara Euro. juara. Nah, Tapi ini juara yang Euro. netizen yang Nah, sekarang paham. susah terima Ya. bahwa miskin taktik itu bukan berarti lu nggak bisa juara. Iya. Karena lu punya pemain yang sangat berkualitas. Kecuali Ancelotti miskin taktik juara dengan Everton. Oke, waktu di Everton itu ya. Baru dia hebat. Ya. Ya kan enggak? Tapi kalau ngelihat dari kan ini kan kalau Piala Super satu pertandingan ya, satu pertandingan doang nih. Lo seberapa prediksi lo si Madrid musim ini dengan yang lo lihat tadi tanpa ada Toni Kroos dan juga Luka Modric di tengah itu kan, mereka bakal sustain nggak kok sampai sepanjang musim ini atau akan ada shaky? Mereka akan lebih shaky gue bilang. Lebih shaky. Orang gue masih ingat waktu Casemiro pindah gue bilang Casemiro itu salah satu pemain yang underrated di Madrid. Dia pindah ngaruh. Kalau nggak salah nggak juara juga. Enggak, Iya Barca kan? waktu yang juara kan, Iya. kalau nggak salah. Jadi ngaruh banget nggak ada Casemiro. Nah sekarang mereka cover kan. Yang penting waktu itu masih ada Kroos sama Modric kan. Nah Modric ini kan tambah tua, tambah rentan lah. Iya. Iya kan? Kroos nggak ada. Kemarin babak pertama Modric nggak main juga. Tapi ya lu masih punya pemain sekelas Mbappe Vini. Ya ada Bellingham juga. Iya. Mbappe cari ruangnya Tom. Nah, cuman sekarang apakah pemain ini bisa konsisten? I don't think so. Lihat Mbappe di Piala Eropa aja kayak Iya apa. benar, fluktuatif. Iya kan? Iya. Jadi justru gue bilang Madrid ini nggak tambah bagus, tambah sedikit menurun. Nah, kalau Barca pinter beli pemain yang cocok, Barca naik akan lebih seru. Bukan berarti Madrid nggak bisa juara, bisa banget. Tapi seru aja at least Barca lebih mendekati daripada musim lalu. Ya. Iya. Gitu. Ini penjelasan yang akhirnya aku dengar langsung karena aku termasuk yang kontra. Tentang Ancelotti tadi. Iya, sampai tak buatin konten YouTube. Sebenarnya udah gue berkali-kali jelaskan, tapi masih ada pandit-pandit yang melintir omongan gue. Pengen ngebully gue tapi nggak ada bahan, jadi dicari bahan. Ngerti nggak lo? Enggak, gua agak Jadi tiap kali Ancelotti katanya miskin taktik, kayak gitu-gitulah. Ya, tapi secara konteks ini relate, paham Iya, sekarang. Gue Iya. tuh agak bingung ya, ada orang berusaha untuk ngebully Coach Justin tuh nggak ngaruh loh. Fans Ronaldo ngebully Coach Justin malah ketawa-tawa. Justru gue kasihan lu nggak punya bahan lain untuk ngebully. Nah, Berat, levelnya udah berbeda, Bro. Ya udah. Levelnya tuh Level haters. ketenangan hidupnya Bener, dia. Haters tuh kayak pecel, Bro, dimakan sama dia. Coach Justin ini udah juara dalam hidupnya. bener setuju. Tapi kalau ngomongin juara, buat kamu yang pengen punya rambut seperti para juara, kuat dan keren, kamu mesti pakai ini. Sampo Clear Menthol Fresh aktif, sikat habis ketombe basah dan kering dengan kekuatannya 10 kali super vitamin, yaitu niacinamide. Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi, kasih sensasi segar dan dingin selama 48 jam. Cocok untuk kulit kepala laki-laki yang lebih rentan ketombean dan keringetan. Wih. Pokoknya kalau pengen punya rambut keren, ekstra dingin dan bebas dari drama ketombe sporty, tinggal
clearin aja. Ini produknya bisa langsung Ini produknya. didapatkan. Rambutnya hari ini. Tapi mungkin kemenangan Madrid semalam itu juga andil dari Cop Miners yang sedang ngambek sama Atalanta. Kok bisa? Ngambek dia kan minta pindah ke Juve. Sampai dia tuh aku nggak mau latihan lah gitu-gitu. Sampai kabarnya tuh dia ada masalah mental sedikit juga katanya. Gara-gara tidak kunjung pindah itu. Tantrum Ngaruh kan? Tantrum. Tapi Gasperini justru bilang yang jadi korban sebenarnya itu ya Cop Miners. Oh, dianya. Iya, didukung sama pelatihnya. Karena hal kayak gini kan sering terjadi. Ya. Kasian. Bahwa Kasian. sering kali lah, Sering. bukan pertama kali lah. Cuman intinya ya ini agak gimana ya? Gue bilang sih agak tidak profesional ya. Si Cop Minersnya, Minersnya. ya. Karena lu tetap pada saat itu lu tetap makan dari Atalanta. bener, secara kontrak masih Atalanta Iya, kan, Coach. iya. Gitu. Ya emang namanya juga. Tapi Juve emang sering kayak gitu sih. Ya kan Kalau gua- deketin pemain. Ya kan Dulu begitu. si Lorente itu juga sempat ngambek juga. Ya namanya juga namanya ya. Namanya juga namanya. Juve kan nggak ada duit, jadi Benar itu. Kalau itu setuju. jadi saya. harus jual pemain dulu lah atau apa. Baru bisa beli. Ya, mending kita bahas liga yang duitnya banyak banget kali ya. Yang akan mulai beberapa jam lagi. Yes. Ini hamin berapa jam mental kita tuh ditentukan setiap pekan oleh Iya, Pak. tim-tim yang akan berlaga di akhir pekan. Mental kita. Mental saya. Dan mental saya juga. Kita akan bahas selengkapnya Premier League 2024-25 di bedah sampai clear. Coach, masih kan gue punya teman ya, namanya Jerry Arvino gitu kan. Dia kan masih agak ragu-ragu bilang, lu nggak mau yakin apa Arsenal juara? Masih ragu-ragu icuk dia tuh. Kalau gue kan langsung ini juara, apapun juara yang penting juara. Lu kayak Pani lu. Ya kan sama, gue satu tipe kita. Yakin juara. Tapi lu kalau lu ngelihat Manchester United coach ini kan paling banyak diomongin ya. Gak main aja kena goreng. Kagak main gak kena goreng. Pemain cedera kena goreng. Enggak tuh di GR dia, narsistik gak gitu kok. Ya. Sekarang yang jadi sorotan tuh adalah Arsenal dan Manchester City. titik. Bentar, iya tahu, tapi lagi topiknya itu. Tuh baca tuh, MU lawan Saya minta skip aja karena nggak penting nonton MU sama Fulham. Harusnya dibahas tuh bukan MU sama Fulham. Kenapa harus pertandingan dia? Gitu. Sabar dong, sabar. Semua ada bagiannya. Toko aja nggak punya, bro. Ya, Betul. elah sabar, bro. Kan ada koci, harusnya topik pertama diangkat, Premier League sabar, langsung ini dulu dibuka nih, ini oleh dulu, ini dulu. Arsenal. Boleh. Sabar. Sorry. Pembuka nih, Ya, MU ya, lawan oke, Fulham. MU pembuka. Ya kan? Pembuka. Tadi si Tirta sempat nanya sama lo, coach. Gue juga kan, lu kan sangat Betul. apa Belanda. namanya sangat mendukung pelatih semua Belanda. Terus kan di United isinya Belanda semua nih, coach. Enggak, it's not true. Gue bilang Belanda yang jelek. I mean tahun lalu lebih banyak kan orang bilang gue pengacara Ten dukung Belanda. Padahal tahun lalu lebih banyak Belandanya di Liverpool. Ya betul. Iya. Tapi banyak Belanda di Liverpool. Sampai Linders, asistennya aja Belanda. Iya kan, pelatih kipernya Belanda, Betul. pemainnya ada 2 Belanda. Jadi kayak kenapa ini sebuah bukti bahwa gue nggak selalu dukung apa Belanda. Tapi kan Ten Hag gue lihat potensi yang sama sekarang slot di Liverpool. Iya. Cuman sekali lagi pelatih bisa perform itu kan tergantung Sekelilingnya. banyak faktor. Tim yang hebat, contoh lah City, 5 kali juara 6 tahun terakhir hebat dong. Iya Iya. banget dong. Ya. Manajemen oke, Ya. duit ada, pembinaan oke, penjualan pemain oke, Fasilitas. pembelian Fasilitas. pemain oke, fasilitas oke, pelatih oke. Semua faktor jadi satu lah, ini ada hasilnya. Nah, iya benar. Nah, Itu kalau semua. MU pelatih oke, manajemen hancur, Betul. pemain starter nggak perform, egonya ketinggian, Betul. pemain bench jelek kualitasnya, banyak yang cedera. Jadi Terus susah, jadi belum internal ribut sama Sancho, Ronaldo. Iya. Terus, Wah, tapi benar. udah baikan Jadi alhamdulillah. banyak faktor yang tidak mendukung Erik ten Hag untuk perform. Ya benar. Apalagi pemain yang dibeli nggak perform juga. Nah, Ya contoh Anthony lah. Yes. Nah, tapi ini kan ada pemain yang baru dibeli langsung cedera, coach. Lenny Yoro. Iya. Tapi ini kan dari dari musim lalu United tuh selalu deh pemain tuh cedera banyak banget. Apalagi kalau Belum mulai aja udah 5 pemain cedera. udah nih gua kan kalau komen tuh gua nge-tweet kan. Iya, gua nge-tweet. United tuh punya backnya tuh Harry Maguire, Lindelof, De Ligt, terus ada De Ligt ya, De Ligt ya. Evans. Evans, Evans. Martinez.
Naga-naganya nih, yang fit sampai akhir musim cuma Johnny Evans doang Ya, kayaknya. Johnny Evans Johnny 38 Evans namanya. doang. paling tua ya? Paling tua. Gue juga bingung ya, kenapa kayak Arsenal. Gue bilang, gue nggak ngerti kenapa fans Arsenal nggak realistis ya. Karena Arsenal itu pemain inti yang nggak ada yang cedera loh tahun lalu. Iya. Ya betul. Nggak ada yang cedera. Lu kebayang nggak kalau Arsenal nggak ada Bukayo Saka, nggak MU 11, 12, 13 pemain yang cedera. Banyak. Liverpool awal musim mengalami hal yang sama. Iya. Betul. Chelsea pun juga. Saya Juve, Coach. Oh, Juve, sorry. Nggak karena biru, makanya gue pikir ke Chelsea. Iya. Lu kalau lihat Arsenal nggak ada Saliba, Rice, Odegaard sama Saka. Iya. Bungkus itu barang. Itu udah selevel Burnley itu. Roasting tim sendiri. Tapi apakah pernah dibahas yang bikin rawan sering cedera ini dari tim medisnya atau apa? Iya. Nah, ini kayak kita ada petugas kesehatan. Lebih ke pelatih fisik sih. Kenapa tuh, Dok? Jadi mungkin ada ketidaksesuaian antara fasilitasnya, gymnya, sama pelatih fisiknya. Nah, tapi harus hati-hati, Dok. Timnas aja pernah ketipu. Dokter Gadungan yang mengobati Hernando dengan semangat. Itu nggak apa-apa. Itu bahu nggak apa-apa. Hernando. Enggak, Jangan dokter dioperasi. itu parah sih. Itu parah. Parah. Tapi itu parah. Tapi kalau yang dari prediksiku, aku lebih paling takut sama Arsenal sama City tahun ini. Kayak Arsenal tuh kayak nggak mungkin mereka 2 kali berturut-turut rela timnya jadi runner up kan. Poinnya tinggi banget loh Arsenal musim Iya. lalu kan. Kayak Liverpool zaman dulu banget nih, 2 kali runner up. Gue sih selama nggak ada Osimhen gue. Belum. Iya. Karena Arsenal itu permasalahannya emang yang kemarin teman-teman gue yang fans Arsenal itu masalah striker. Siapa lagi selain Gabriel Jesus? Menurut gue ya, cuman Arsenal yang nggak mau. Iya. Mahalan ya. Kemahalan. 95 ya? Karena di Napoli banyak copet. Beneran kan di kotanya banyak mafia. copet, banyak mafia. Banyak Kayak gini, Arsenal itu kehilangan poin. Arsenal itu kan masih di hari terakhir masih bersaing kan. Iya. Betul. Mereka kehilangan poin sebelum mereka ke Dubai. Gue masih inget pas winter break. 5 match nggak menang. Iya. 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 Oke. Pada saat mereka nggak menang, siapa yang ngangkat ini tim? Nggak ada. Apakah mereka create peluang pada saat mereka tidak menang? Mereka create banyak peluang. Kok bisa nggak menang? Karena nggak ada goal getter. Lu nggak bisa salahin Havertz, lu nggak bisa. Gattuso sudah diberi cukup kesempatan, Havertz juga, Martinelli, bla bla bla, cukup kesempatan. Lu sebagai pelatih harusnya sadar, malah beli back kiri. Calafiori datang dan juga Sebenarnya gue happy aja dengan kehadiran Calafiori untuk nambah lah. Nambah ya. Tapi kan esensi kekurangan Arsenal kenapa 2 tahun beruntun runner up tidak juara? Karena lu nggak punya goal getter. itu. City itu Haaland top season Yes. 40 gol. Yes. Tahun lalu jelek Haaland mainnya. Iya. 20 gol tetap top 20 lebih tetap top skor loh. Benar. Tetap juara. Karena di momen-momen genting Haaland siap untuk cetak gol. Which is di Arsenal nggak ada. Nketiah belum siap. Lu kenapa sih kalau mau cari ribut sama gue? Bahas Nketiah terus. Ya, tapi semua temen gue yang fans Arsenal juga kalau Kenapa bilang sejengkel gue itu? bilang Nketiah langsung kayak gitu Kenapa bukannya. sejengkel itu sama Bukan jengkel, ini pemain nggak layak main di Arsenal. Satu. satu Nketiah. Kedua, dia anak emasnya Arteta. Oke. Gue itu dari awal, lu boleh tanya di Jebrot dan gue yakin lu juga tahu, gue itu nggak pernah pro Arteta. Ya betul. Dari Biasa awal? sering muncul. Iya. itu. Dari pas kita Dan dulu orang sekarang. bilang, mainnya kan bagus runner up nih. That's not the point. Kalau Arteta kayak Klopp nggak dapet duit, main kayak gini, runner up terus baru hebat. Iya. Ratusan juta dia spend. Iya. Dia banyak pemain yang flop yang dia beli atau jelek dia pertahankan. Betul. Cedric, Elneny, diperpanjang terus kontraknya. Elneny itu udah terakhir main 6 tahun yang lalu. Kalau nggak salah. Ngerti nggak? Cedric pun demikian. Iya. Dia beli Lokonga, Tavares, setengah tahun di loan, terus dijual. Iya, PP. Iya, PP. Ben White, Ramsdale cuma setahun, dia Yes. ganti raya. Ben White, ya so-so lah, tapi Masih oke. sebagai super sub masih oke lah, Iya. ngerti nggak? Terus siapa lagi? Trossard 20-30 juta oke, Havertz 60 kemahalan Iya. untuk gue. Ya kan Havertz oke, tapi 40-an lah cukup. Iya. Nah terus siapa lagi? Padahal lu tahu pemain inti lu yang penting ada Odegaard. Pelatihnya siapa? Tusuk gigi.
tusuk gigi itu walaupun harganya 25-30. Tusuk gigi Buset. siapa ya, Dok? Tusuk gigi itu siapa ya? Fabio Vieira. Fabio Kok bisa tusuk gigi? Ya serah kau Ya jelasin aja. cungkring gitu. Cungkring panjang gitu. Terus Panjang. ini pemain, gue rasa kalau main di Bayangkara cadangan. Masih bagusan Roni Sugeng. Ya. Separah itu si tusuk gigi berkali-kali diberi kesempatan. Sementara dia nggak pernah atau jarang memberi kesempatan kepada Emil Smith Rowe. Ya. Padahal Lepas posisinya 10. sama. Tusuk gigi main 5 kali kalah tetap dimainin. Walaupun sebagai sub, starter sub. Smith Rowe main jelek, 20 pertandingan nggak dimainin. Iya. Nah, hal kayak gitulah. Ini kan tanggung jawab pelatih. Iya benar. Ini berarti udah musim Dan- berapa? Dan bedanya, dia udah masuk musim kelima ini. Oh iya, udah 5 tahun musimnya. Keras. Dia itu pelatih yang memiliki veto untuk pembelian pemain. Semenjak Mislintat Sanlehi cabut, Vinjay fokus cari duit, dia sama Edu fokus ke teknis. Jadi kalau Edu punya pemain, dia bilang, enggak, gue nggak mau, nggak datang. Artinya Deadwood yang dia beli itu kan atas rekomendasi dia semua. Ya, Arteta semua betul. Iya. Beda sama Ten Hag. Udah ada Kalau beda. Sekarang Ten Hag gue minta striker ini, striker enggak. Gue kasih lu striker tapi belum tentu yang ini. Kebetulan deal sama Mazraoui murah. itu. Makanya dikasih yang diinginkan oleh Ten Hag. Tapi kalau mal, nggak bakalan dibeli. Itu aja gue kaget. Nah, Murah. banyak klub kasus klub gue kurang tahu. Cuman intinya mau klub beli pemain apapun, duit kagak ada. Udah Ya, gitu betul, aja. betul. Ya kan? Setuju, duit nggak ada. Iya. Harus jual pemain dulu. Nah, faktor ini kan kita harus lihat. Tapi orang hanya lihat permainan Arsenal di lapangan. Iya. Lu ada alasannya dong kenapa lu 2 kali beruntun nggak juara. Masa Iya, lu nggak runner up, belajar? Dan musim lalu City nggak hebat-hebat amat. Iya. Musim lalu tuh. Shaky banget sih, Ti. Kevin De Bruyne sering cedera. Panjang cederanya. Iya. Heeh. Cedera panjang. Makanya kalah lawan Real Madrid, di mana sebelumnya Real Madrid dibantai. Iya. Waktu timnya masih oke semua, masih fit Iya. semua. Iya. Nah itu orang nggak ngelihat. Jadi itulah kenapa gue bilang, gue nggak pro Arteta. Karena lu udah dikasih duit banyak ratusan juta loh. Tapi kalau untuk kemungkinan sekarang, menurut lu berapa persen lah potensi Arsenal untuk IPL nomor 1? 30%. Wah, realistis ya. Itu ya. Beda ya sama fans Arsenal yang gue kenal. Nggak, semua fans Arsenal nggak ada yang yakin teman-teman Mungkin gue. yakin kok. Mungkin kamu tanya mabok kali. Kecuali Osimhen datang. Osimhen datang, gue bilang masih 55%, 45 City. Terus yang paling besar kemungkinan siapa, Coach? Kalau misal menurut Coach dengan melihat Gak ngerti lah si fakta Arteta itu. Berarti dengan katanya ini lo berpikir harusnya kalau musim ini gagal lagi lepas dong Arteta. lepas Arteta. Iya, Go. gue bilang iya. Udah 5 tahun sih. Udah Repelita tuh coach rencana bangun Iya, 5 tahun. Betul. Ya, Udah minimal satu. ETH kan dapat piala 2. Alhamdulillah ya. Tapi aku takut sama 2 tim itu tuh. Apa? 3, MU, City sama Arsenal. 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 Crystal Palace nggak takut? Mateta. Ente kok. Crystal Palace. Ente mau bukan trauma loh. Udah Ki, kita kasih waktu Iya. pada Dokter Tirta. Silakan Dokter. Gimana Liverpool musim ini Dokter Tirta? Iya, Gimana silakan. Heeh. Ya kalau melihat kemarin kan sempat kecewa tapi nggak beli pemain ya. Ya. Tapi melihat permainan si Arne Slot ini udah mulai tersenyum dan herannya di sini aku nggak tahu ya. Aku tuh nggak pernah ngikutin Arne Slot pas di Feyenoord. Nggak tahu juga sepak bola Belanda kayak apa. Tapi pas dia pertama kali datang pun itu ragu. Wah ini kayak 6 besar remuk nih. Kayak dejavu Kenny Dalglish yang masuk lagi itu loh. Terus kayak Brendan Rodgers. Tapi ketika melihat dia permainannya kemarin, potensinya Cody Gakpo yang paling kelihatan. Oke. Ya terus dia juga Pre-season lu nonton? nonton itu beda ya mainnya. Aku nggak tahu ya, mungkin aku kan nggak paham taktis dan bukan pun di taktis, tapi ada yang berbeda di Arne Slot dengan pelatih sebelumnya. Gue jelasin boleh? Silakan, Coach. Silakan. Jadi sebenarnya bukan beda. Dia itu pengen, kalau Klopp praktis dengan satu sistem ya. Iya, Udah iya. jelas lah. Dan sistem itu berhasil. Iya. Kayak Pep, satu sistem nggak perlu dirombak. Karena dengan sistem itu dia juara. Dan bahkan Liverpool pun, orang bilang juara. Enggak, Liverpool 3 kali masuk Champions League final. Itu sebuah prestasi yang harus kita akui. Dan walaupun sekali juara dalam 8 tahun. Artinya Liverpool selalu di papan atas lah. Dengan satu sistem. Jadi nggak ada yang dirubah. Oke. Nah, sekarang Arne Slot mau membuat sistemnya, ada beberapa sistem. Sistemnya Klopp tetap dipertahankan. Ya. Tapi yang dia kemarin terapkan itu, biasanya kan Salah sama Luis Diaz masuk ke dalam. Benar. Ini winger keluar.
Wingback-nya overlapping di bawah Klopp. Ini wingback-nya masuk ke dalam. Main dengan false nine, turun, bantuin attacking midfield. Ini persis kayak Ronald Koeman di Euro. Jadi bikin bukan segi 3, segi 4. 2 DM, 2 central midfield, 0 striker, winger yang di luar, sehingga semua orang bisa masuk untuk cetak gol. Nggak ada satu yang dijaga. Kecuali sistem ini nggak. Nah, sistem ini diterapkan dan itu jalan. Tidak hanya menang, main bagus juga, pegang bola. Iya, itu. Arsenal kalah ball possession loh. Ya itu yang kemarin kulihat selama Iya kan, Arsenal itu kalah ball possession. Sebenarnya ini kan bereksperimen. Dia mencoba sebuah sistem, kalau nggak jalan dia rombak lagi. Betul. Tapi sistem ini jalan. Nah, next-nya plan B-nya asumsi nggak bisa cetak gol. Asumsi defense-nya kuat. Barulah main dengan gaya Klopp counter. Jadi ada beberapa sistem karena dia punya pemain yang memiliki karakter berbeda yang bisa diterapkan. Main kayak gini, Jota bisa jadi striker. Nah, Jota ini kan rentan cedera. Gakpo bisa false nine turun ke bawah. Iya. Bahkan Harvey Elliott pun juga bisa karena ujungnya kan turun ke bawah. Yes. Nah, kalau stuck lu bisa masukin Nunes, heading, bola atas, main pragmatis. Ngerti nggak? Iya. Ada beberapa Salah atau Luis Diaz bisa masuk ke dalam, bisa tetap di luar juga. Wingback-nya bisa masuk ke dalam, bisa keluar juga. Jadi dia sekarang memiliki lebih banyak opsi. Apakah lebih bagus? Kita nggak tahu. Ya, itu. Cuman yang jelas, kalau lu persiapannya bagus, sekali lagi seperti yang gue tadi bilang, sinergi antar pemain pelatih ini penting. Ya, kita contoh paling bagus Potter di Chelsea lah. Iya. Potter di Brighton berhasil, kok di Chelsea nggak bisa. Nggak berhasil. Kayaknya nggak cocok antar pemain dan pelatih. Nah, di Liverpool gue lihat cocok. Dan gue lihat bedanya Slot sama Klopp. bukan sama Ten Hag. Ten Hag. Klopp ini lebih terbuka ke pemain, lebih lugas, tapi juga lebih tegas. Ini slot apa? Slot. Dibanding Ten Hag. Ten Hag itu lebih pemikir. Taktiknya lebih hebat daripada itu. Cuman karakternya memang agak kaku lah. Kalau Slot lebih rileks. Lu perhatiin interview-interviewnya. Iya, betul. Jauh lebih rileks kalau ngomong wartawan. Bahasa Inggrisnya bagus. Betul, bahasa Inggrisnya bagus. Dan ini penting untuk bisa, maka dari itu pada saat Klopp dapat tawaran dari Liverpool, dia bilang, Slot dapat tawaran dari Liverpool kan bilang, lu nggak gue kasih pemain. Kemungkinan besar kita nggak beli pemain. Tapi kita juga nggak jual pemain. Jadi pakai pemain yang memanfaatkan yang ada. Nah, pemain ada yang lumayan bagus kan. Ya. Kalau lu masih inget musim lalu di awal musim, gue salah satu pertama yang kritik lini tengahnya. Betul. Ingat. Endo, McAllister, Szoboszlai ini bukan levelnya Wijnaldum, Hendo sama Fabinho. Betul. Dan kelihatan tenggelamnya juga di lini Di tengah, iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Yang dia bisa lakukan adalah, ya udah kalau lini tengah tahun lalu nggak begitu perform, kita coba sistem yang lain. Di mana mereka mungkin perform. Mungkin Szoboszlai harus ditemenin lagi, ada partnernya. Karena gue lihat Szoboszlai lebih sering sendiri. Iya. Entah itu dribbling, atau apa. Nah, mungkin harus ada dekat untuk bikin kombinasi-kombinasi. Hal-hal kayak gitu yang dia coba terapkan sekarang. Nah, lu setuju gak sih Coach, Liverpool ini kan, dia bilang ada McAllister, ada Szoboszlai, ada Endo juga. Mereka masih membutuhkan satu sosok nomor 6 nggak? Gue nggak tahu. Misalnya kan nggak bakal bermain lagi ya. Maksudnya mau nggak mau. Untuk pelapis, iya. Untuk pelapis karena lu agak riskan nggak sih? Cuma lu main di Liga Champions, ada Piala Piala Liga, Premier League. Format baru. Cuma menahan Endo doang misalnya. Gue juga udah bilang Endo ini bukan level Liverpool. Iya. Itu udah berkali-kali. Riskan banget, riskan banget. Dan kebetulan aja saat itu Ya perform. cuman ya kembali lagi kalau lu nggak mau keluar duit beli nomor 6 ya susah juga. Berat, ya. Dan mungkin bisa jadi mungkin si Slot mikir, oh ini gue nggak bisa beli pemain, ya udah nih gue bisa memodifikasi seorang Trent Alexander-Arnold Atau TAA yang maju ke depan. atau Gravenberch. Nah, bisa jadi DM. Gakpo bisa jadi false nine. AVL bisa jadi false nine. Carvalho. Jota Carvalho bisa. nyetak gol loh. Carvalho udah dijual. dijual. Kemarin dijual. ya, nyetak gol dulu baru dijual 25. Iya, Itu iya. yang ngebuat fans MU marah kan, Carvalho 25 tapi AWB 15. Kan Iya. MU kan jual cuci gudang. Yang penting still Enggak, keluar. Dengan segala pemain hormat. MU kagak laku. Iya, Udah dengan ngakuin segala aja. hormat, AWB kamu bagus defense-nya, terima kasih memberikan momen-momen luar biasa, tapi kamu tidak bisa crossing.
Jadi kembali lagi ke Liverpool ya, Slot harus pinter-pinter untuk merubah karakter di posisi yang berbeda. Ya. Itu. Tugasnya pelatih, Bang. Cakep ya, itu berarti jawab pertanyaanku kejawab kenapa di pre-season strategi beda-beda tapi bisa main Nah, bagus terus. tapi terkadang yang kita lihat di pre-season itu pas musim mulai berbeda. Nah itu makanya Bisa. penentuannya nanti Berbeda. Liverpool kan juga main kan. Sama seperti tim yang kita bahas musim lalu tuh Chelsea pre-seasonnya bagus banget. Betul. Gue bilang anjir nih bisa bagus di musim ini. Duar. Dan ada tren Liverpool tuh selama pelatih baru belum pernah menang di first match. Nah, Itu sama Klopp imbang terus sama Bedard. Ntar ketemu siapa? Ipswich. Ipswich. Away tapi. Masalahnya Liverpool tuh sering gelundung kalau ketemu tim-tim gurem. Enggak apa-apa. semua tim juga gitu kok. Enggak, jangan meredah gitu lah ente. Lah MU kalah mulu. Tapi prediksi saya kemarin benar kan, MU City adu penalti sampai nggak selesai-selesai. Betul. benar. Feeling saya benar, bukan Seperti Sil, dia suka gitu dong emang. Oh, tapi coach. memang benar kenapa Betul. feelingnya karena dua-duanya itu nggak serius nganggep piala itu. Wah, kaleng gitu. Yalah, lu City memainkan 4 pemain muda, McCarthy, Bernardo Bob. disimpan, Kevin disimpan, Ake disimpan. Terus MU juga nggak niat. Lu nggak serius. MU serius mainin tim beneran. Kalau MU serius karena serius. memang banyak yang cedera. Ya. Nggak ada lagi. Adanya itu. Adanya itu. Tidak ada lagi. Nah, Serius dan Onana keren sih itu waktu adu itu penalti. kelihatan bercandanya, Onana bercandain Erling Nah, itu loh. Haaland tuh udah paling aneh. Itu udah kelihatan itu kayak Gini, gue mau sedikit koreksi soal Onana ya. Ya. Orang protes karena masuk. Coba kalau nggak masuk. Karena jebol kan. Iya. dia jebol. Sekarang lu coba posisikan diri lu sebagai kiper. Apa yang lu bisa lakukan untuk melakukan cywar? Kiper kagak ada. Nggak boleh, gitu nggak- doang. nggak- kan- Gue masih inget Dudek. Liverpool, enggak itu jauh sebelumnya. Mungkin lu nggak tahu, belum lahir kali lo. Siapa? Bruce Grobbelaar. Cok urung lahir, Cok. Nah, Bruce Grobbelaar Liverpool itu pernah melakukan itu di Champions League. Dulu namanya European Cup 1 Ya. kan. Di gawang dia itu goyang-goyang dengan badannya. Waktu zaman itu heboh. Kok Bruce Grobbelaar gitu? Dan kalau nggak salah, ada yang dia tahan juga. Oh, itu untuk mengganggu ya? Iya, Mas, ya? mengganggu. Karena kiper nggak punya banyak bahan untuk melakukan cywar terhadap lawannya. menarik. Iya kan? Ini salah satu cara berhasil atau tidak, minimal dia berusaha. Ya, Nah, ada. fans tolol yang nonton nggak paham gituan. Tuh. Ngomongnya cuman, ini ngapain sih Nona? Lu dikasih otak untuk dipakai. Bukan untuk Itu dari kiper ya, nyinyir. Bang, dari kiper. Dari kiper. Dari pemain juga ada beberapa situasi yang mereka mengganggu kiper juga. Ini ada situasi yang legend banget nih. Apa? Yang dilakukan oleh pemain Liga Indonesia. Loh. Patricio Jimenez. Saya Dia pernah menendang penalti dengan mata tertutup dan gol. Itu sampai dapat rekor. Ditutup pakai, dia kan pakai kayak ini apa sih? Headband. Headbandnya itu diturunin sampai nutup mata. Terus gol. Dan itu gol. Karena kalau tendangan kiper pasti ngeliatnya Masa mata sih? dulu. Beneran ada di YouTube, Pat. Kalau nggak salah. ya. Kalau itu bukan cywar, itu mah nekat. Nggak salah, nggak salah. Bukan. Bener. Cywar itu kalau seandainya pemain kiper udah siap, dia ngulur waktu. Oke. Atau nggak nyamperin ya coach ya? Biasanya Iya. nyamperin. Nyamperin. Nggak jelas atau gitu ya ngomong. nyamperin Nah, aja. itu cywar. Ngulur waktu itu kan kiper itu benar-benar harus konsen berapa detik. Ya. Kalau dia ngulur waktu, kan mengangkat kekesalan dia. Ini kok nggak nendang-nendang gitu lah. Kasarnya begitu lah. Jadi semua pemain maupun kiper, kalau gue bilang justru kiper yang nggak punya banyak cara untuk melakukan cywar. Nah ini salah satu karena pada saat kemarin seandainya bola nggak masuk, Wah, tuh ketahan pahlawan. sama Onana, langsung mereka bilang, wah luar biasa Onana dengan netizen emang fakta. Si ini Bang, Ricardo kan pernah nggak pakai Nggak apa ya tangan bahasa doang. Inggris. Iya, nggak Inggris lepas Portugal. tangan ya. Contoh, nah itu bisa sebagai cywar. Iya. Lepas sarung tangan. Nepis nggak pakai- Seolah-olah meremehkan. Iya. Darius Iya, kan? Vassell. Benar, Darius benar. Vassell. tuh Pasal. emang. Bahkan si Hernando pun di waktu nepis sama mana itu dia joget juga kan, joget Martinez gitu kan. Iya. Nah itu juga, nah yang dilakukan Martinez itu cywar. Iya. Martinez mah emang The Master sih. Iya. Iya. Kalau nggak biasa dilakukan ketika naruh bola, beberapa kiper ada yang nyamperin tuh. Nah, Iya. itu. Iya. kan? Iya. Itu. Iya. Iya. Nah, tapi apa? Kiper itu harus lebih sering melakukan itu kalau gue bilang. Benar. Jadi ini point of view menarik nih. Iya. Aku nggak ikut bully lo. Yang Enggak, mana nggak ikut bully lo. Iya, tapi kalau Bukan ngomong- tolol aku. Kalau ngomongin kiper, ada satu tim yang numpuk 8 kiper yang Wah, tadi pagi lu asal. posting. Siapa tuh? Chelsea. Siapa lagi kalau bukan tim kesayangannya ini promotor hilang kan FYI. Nah, ada lagi nih.
Yang warna biru Chelsea. Coach kan tadi pagi nge-post ya, yang postingan dari Atletik Kipernya tuh. 5 lah, 5 ya. Yang gue post 8. bentar. Yang gue post itu kan bukan bulian, Bukan. itu fakta Ya. yang Deep dari squad-nya. The Athletic. Ya. Iya. Depth squad-nya si Chelsea. 8 kipernya. Padahal kalau gue post aja tanpa caption, pada ketawa semua. Ini ormas atau klub bola? Ini mau tawuran atau mau main bola? Kok komen-komennya kayak gitu? 7 GK. Juga kayaknya. Hampir 8. Yang satu dilepas. Enggak, di loan. Di loan ya? Oh iya. Dender mau dibeli dari Belgia, terus di loan lagi. Kenapa sih tujuannya apa? Kalau menurut coach kenapa mereka sampai Tujuannya karena biar kalau mereka pasang 3 kiper nggak kebobolan. Jadi formasinya ini lucu anjing. 10 pemain 3 kiper. Anjing, gua kira bakal jawab serius sih bener bahkan semua kiper sapinya Irfan Hakim juga dipakai. Bukan kiper juga kan? Gue kebetulan sore ini bikin video untuk member gue sih yang itu. Ya tentang Chelsea. Gue nggak habis pikir. Karena gue berusaha dengan pengalaman bola gue yang 40 tahun lebih. Melihat dari sisi mana sih yang sebenarnya dia lihat. Kalau lu mau invest di pemain muda, fine. Oke. Itu semua klub melakukan itu. Tapi lu harus juga sadar bahwa pemain muda bisa maju kalau diberi menit bermain. Nah iya betul. Lu punya 50, yang gue post itu ada 53 pemain kalau nggak salah. 50. Iya, 53 sementara yang lu daftarin cuma 28. Dan dari 28 yang jadi starter cuma 11. Nah, tuh. benchnya juga Yang di berapa? bench 18. Jadi gimana lu mau kasih pemain-pemain lu jam terbang agar mereka diinvest menjadi pemain bagus? Ya mungkin Todd Boehly mikir dia membuat sebuah tim American football kali. Iya, dikira American football 48 pemain sekali turun. Nyerang defense beda tim. Itu tim yang Mungkin ini, bapak-bapak Bang. tuh mending beli daripada nggak beli tuh. Atau mungkin si yang punya Chelsea itu suka slang kali ya, Bang ya. Suka seleng kok bisa. Makan nggak makan asal ngumpul. Yang penting ngumpulnya. Nah, tapi kalau ngomongin Premier League gak Afdol kita ngomongin juara musim lalu tuh City. Lo musim ini tadi kan di awal sempat bilang musim lalu City shaky ya coach. Iya, Shaky. dan shaky. Shaky Benar, sampai shaky. akhir musim benar. bahkan. Hilang Kevin De Bruyne, nggak ada di sana. Erling Haaland pun juga orang udah pada tahu cara stopnya dia semua. Iya, iya. Nah, musim ini menurut lu gimana? Kan sekarang kan Alvarez cabut. Musim ini Alvarez cabut untuk gue bukan sebuah kehilangan. Karena musim lalu nggak begitu kelihatan juga. Betul, ketutup. Tapi dia cuma beli Savinho. Iya. Dan musim ini untuk gue akan shaky juga kayak musim lalu. Pertanyaan kedua kan sekarang, apakah tim kayak Liverpool, Arsenal bisa memanfaatkan keshakian City? Iya. Orang bilang Liverpool, fans Liverpool ya, Iya, termasuk Valen dan lain. Ya, sekarang termasuk Ari Lasso bilang, ya dengan kayak gini kita diberikan harapan. Semua pada takut harapan palsu kan. Betul, Kena sama. PAP. Ya. Karena seperti yang gue bilang, yang gantiin Klopp memang nggak ada. Cuman bukan berarti nggak punya pelatih yang bagus yang bisa membuat tim ini melebihi ekspektasi dari yang karena nggak beli pemain, Iya, betul, itu pelatih nggak terkenal, Iya, CV-nya betul. nggak bagus, orang semua berpikir ini paling masuk Champions League aja udah bagus. Betul, sama. Justru gue bilang, kalau gue bilang ini selama Liverpool nggak banyak cedera, terutama pemain intinya, ini tim yang harus diwaspadai. Kalau gue bilang begitu, netizen kardus bilang, oh karena Belanda. Iya betul. Enggak, musim lalu Konjasi juga ngebully MU Tapi ini dulu. point of view menarik loh, aku baru tahu Kan langsung bullshit dari gitu. pandangan langsung. Iya. Jadi agak positive thinking. Ya emang mesti positive thinking Enggak lah. lah. Nah, bayangin, aku tuh nggak pernah ngikutin Liga Belanda, bro. Eredivisie tuh nggak tahu. Sopo ya Arne Slot gitu. Karena lu Judi bukan slot lu ya? pandit profesional. Betul. Bukan- Cuma nonton bukan- Liverpool Ini doang. kerjaan gue itu. Iya, begitu tahu dapat langsung pandangan ini, ya masuk, bener jadi realistis. Dia tuh masalah sering banget coach ngegas dulu nih. Lu Enggak kan ya, jelek fitnah nih, Coach, Coach. jelek nih. Fitnah, lebih-lebihkan ini. Ya kan jelek Provokator ini. Apa. Kalian berdua provokator. Abis itu gue jelasin, Dok, ini tuh gini dok, Enggak, gini-gini. enggak. Baru, Ini fans MU kardus ini, Coach. Enggak, Ya, Coach. salah Enggak. lagi kan Ini netral. Yang netral tuh cuma Mukti sama Anda nih, Enggak, Coach. saya saksi juga kamu marah-marah, Dok. Wah, kok Nggak gitu boleh ya? siapa-siapa. Wah, kok gitu ya? Ini difitnah saya. Enggak, Coach. Saya positive thinking, vibe positif. Ini kardus. Aduh. Gue tuh kalau ngeliat dia, Coach, kayak dulu gue siaran sama Mama Pange, tau nggak? Dia tuh elunya gitu kan, kayak ini ngeliatin aja gitu.
ngegas. Masa dia komennya aneh-aneh, God. Sebagai fans MU tuh kalau gini realistis. Aneh gimana? Enggak, sebagai pandit kok profesional. Netral. Netral. Oke. Tapi begitu MU main, bias dia ngomongnya. Ya normal Bias dong. dia. Fans bro. Oh, Fans. Berarti beliau saat ngomongin Ronaldo itu juga sampean nggak suka? Bahaya. Ente mainnya bahaya. Enggak, nih. Jangan, gue udah capek. Gini, di sini yang lolos dari fans CR7 itu cuma satu. Nih coach yang bisa tahan. Kalau aku Kayak gue kan waktu itu gue siaran di Euro. Afif kena loh, Afif hari ini. Afif mah digoreng terus. Afif hari ini. Afif mah anak buahnya Koci. Makanannya Juga itu. makanannya. Afif hari ini Sama dia juga. Afif hari ini dihabisin sama fans Madrid di TikTok. Nih, Makanannya. tapi sebelum masuk ke segmen selanjutnya, gue mau Ya. nanya sama coach nih. Coach, Pandit. gimana sih cara lu untuk tahan mental di bulian orang warga? Gue jujur ya, gue belum sampai tahap ke lu kayak zen Enggak, banget ini gitu. karena lu juga masih muda. Jadi ini masalah jam terbang hidup aja. 37, Coach. Gak mudah dia, Coach. 36, jangan nambahin. Ya at least 20 tahun lebih tua gue daripada dia. Iya. Ya, Coach itu masih 10 tahun di bawah bapakku loh. Iya, tapi ya ini gue kan kalau ngeliat netizen ya, ngebully Coach Jasin, set lebih tua bang, marah-marahnya Iya. kacau banget buset. Tapi untuk yang miskin taktik ini aku yang minta maaf ya, Coach. Dulu aku termasuk yang ngatain. Tapi begitu tahu point of view langsung Pandit. Loh, aku gentle loh. Bener. Bener loh. bener. Ketemu. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Bener. tapi begitu tahu alasannya Siap. miskin taktik ini, setuju aku. Aku pun mengakui ada temanku namanya Benny juga selalu ngomongin tentang coach Benny, Jackson ya bener. yang minim taktiknya Ancelotti loh. Iya, Dia selalu bahas terus tuh di tongkrongan. Coach Jackson bilang, Coach, Tapi begitu tahu definisi langsung penjelasan Pandit ya betul. Bener. Relate. Apalagi Arne Slot, oke, jadi Ya. masuk akal. Karena orang-orang kita, penonton bola kita, itu otaknya dicuci dengan menang kalah. Seolah-olah sepak bola itu hanya menang kalah, menang Oke. kalah. Iya. Padahal sepak bola itu terlalu indah untuk hanya dinilai menang kalah. Tapi buat saya, Banyak sih faktor yang kita bisa menikmati. Ya, wajar sih. Lu bisa 10 menit main bagus, main jelek. Main bagus, main jelek. Nah, ini yang kita nikmati. Makanya gue bilang, highlights not enough, data not enough. Lu harus nonton. Ya, bener. Lu harus nonton biar lu tahu. Ya, oke. gue pernah siaran sama coach, dia bilang, lu nggak nonton bola ya? Kagak coach, orang gue dipaksa siaran. Yang gue siaran DPI, gue bilang, coach gue nggak nonton bola, coach. Oke, ini kalau kagak tahu." ini aku mengakui kenapa jam terjangnya Coach tinggi. Luar biasa. Soalnya berhasil mengubah aku yang sangat sampai males banget sampai jadi positive thinking karena Liverpool. Ya itu Windows, kita udah bahas Big Six Premier League. Sekarang Speak Bola Biar Clear mau kasih tips 5 tim non Big Six Premier League yang mesti dipantau musim ini yang kita udah rangkum di Clear Top 5. wah ini menarik nih. Nggak ada urutan ya? Nggak ada urutan ya? Nggak ada Oke, urutan. lawannya Liverpool. Ini kita rekomendasi doang. Kalau Yes. kalian misalkan, gue anything but United gitu, gue juga sama MU gitu, tapi gue nggak mau Arsenal Nggak, City. kardus kan? Gitu. Nggak ada yang kalau MU loh. Sabar, gue cuma bilang, kasih contoh. Ngerti gak sih? Dalam ilmu komunikasi, ada bridging dulu baru masuk ke topik. ya, oke. Urutannya kita kasih tahu beberapa nama-nama yang apa namanya? Speak. Ipswich Town. Keren ini, keren. Iya. Aku Ya. deg-degan ini. Ipswich Town. Ini gue penasaran sih, Mas. Musim lalu kan Lu tahu nih, gue kasih tahu lo. Iya, gimana? Flashback dikit. Yoi. 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu. Lu sebeli klub ini kan? Ja- kalau nggak salah. ya Jadi Allah, Ipswich Town ini salah satu tim yang gue pantau. Kenapa? Karena ada 2 pemain Belanda di situ. Arnold Muren sama Frans Tyson. Jadi dulu kan pemain Belanda nggak terlalu banyak keluar kan. Nah salah satu ya ke Ipswich Town di mana Arnold Muren sama MU menang FA Cup pertama. Jadi gue tahu Ipswich Town udah dari lama. 40 tahun lalu. Tahun lalu. Ipswich Town tuh dulu Mampus. ini ya legend-legendnya ada. Dan itu 40 tahun lalu nonton dari Belanda. Ya. Oke, siap. Lah dia di ini handphonenya aja bahasa Belanda. Dan ini alasan kenapa aku tuh nggak pede. Ini tantangan pertama Arne Slot. Karena 6 pelatih terakhir Liverpool tuh nggak bisa menang di pertandingan pertama. Nah. Kalau ini minimal menang 1-0, 2-0, udah. Kieran McKenna, guru penjas. Pokoknya kalau tanggal 17 Agustus sampai 18 mood saya berantakan, Anda tahu. Menang dok. Kenapa? Karena saya nggak suka Ipswich, dia minjemin Bagot. Ketawanya gitu, Ya. Bang. Maksudnya kan ini kesempatan Premier League ya. Ya, tapi Bagot juga nggak dipanggil timnas kayaknya ya. Iya, udah terima kasih ya. Bukannya dia nolak ya? Oke, nextnya ada West Ham United bersama pelatih baru asal Ya. Spanyol, Julian Lopetegui. Wih, belinya mantap banget. Di Kasper, Wih, Kruk.
Todibo, Kilman, Aaron Wan-Bissaka, Summerville, dan Rodriguez. Ini Todibo feeling gua, ini akal-akalannya Ineos doang nih. Dijual ke West Ham, terus di depan diambil MU. Kan nggak beli langsung. Pemiliknya sama. Nakalin budget ya? Nakalin budget. Pemiliknya sama tuh. Todibo itu kan dibuang sama Barca. Iya. Terus ke Nice apa Lille sih dia? Nice ya? Iya. Nice. Gue juga 2 klub itu selalu mix. Iya kan? Iya. Nice sama Nice Lille. sama Lille. Logonya warnanya sama. Iya. Ya. Juve aja ini balapan transfer sama West Ham aja kalah. Buat Todibo. Akhirnya ngambil Kalulu. Kita aja pinjem. Daripada dulu. Iya. Tapi kan sama karena nggak ada uang. Nggak ada uang. Apa kan irit pangkal? Irit pangkal kaya. Pangkal pinang. Oke, lanjut ada Harus di Brighton Alex Hove Albion dengan pelatih baru mereka, Ini yang Fabian Hurzeler. deg-degan ini. Oke. Musim lalu bawa San Pauli promosi ke Ini yang Bundesliga. keren nih. Brighton ya seperti biasa cari pelatih yang punya filosofi bermain yang atraktif. Ini Brighton emang setiap musim selalu menyulitkan tim-tim papan atas. Tim skena Bang dia, Bang. Tim skena. Gue masih agak bingung ya, kenapa pelatih yang punya filosofi atraktif itu disorot. Karena Vincent Kompany Iya. tahun lalu punya filosofi sangat atraktif, tapi degradasi. Iya, degradasi. Sementara di Munchen mainnya keren banget. Artinya filosofi lu berjalan kalau lu punya kualitas pemain yang bisa menjalankan juga. game plan lu. Nah, pertanyaan gue kan, keseluruhan. ya tim kayak Ipswich ini apakah bisa? Brighton. Brighton. Enggak, yang tadi Ipswich sekarang Brighton. Iya. Brighton ini melemah loh. Dalam arti Iya. tiap tahun jual pemain terus kan. Iya, Dengan pemain yang penggantian nggak memadai. Apakah bisa? Yang benar-benar sudah terbukti walaupun sebentar. Itu cuma Crystal Palace. Wah, Crystal Palace nyusahin 2 tim ya. Arsenal sama Ini dia ada Crystal Palace bersama Oliver Glasner nih yang serem Barcelona nih. Ini serem. cabang IPL. Walaupun Saya julukinya. menjual pemain beberapa pemain ya. Ya, Bang. Ngeri nih. Cabut. Polisi. Gak tahu kenapa nih tim ini tuh kayak punya kodam yang mengerikan. Sama. Crystal Palace ini termasuk tim yang reggae juga. Kok bisa Ricky, Banyak Mas? pemainnya yang gimbal santai, Bro. Itu Easy. berarti saudaranya Chelsea. Hah? Mirip Chelsea. Chelsea lebih kebanyakan reggae kalau Chelsea. Terlalu santai kan. Terlalu santai. Yang terakhir ada ini keren. luar biasa. Aston Villa. Oh, keren Ya, sih. main di Liga Champion walaupun ditinggal Douglas Luiz, bisa nggak maksimal Unai Emery musim ini coach? Enggak. Enggak. Enggak, oke. Berat menurut gua. Manut aku sama Pudit. Walaupun promo iklan jersey bagus banget. Ozzy Osbourne modelnya. Iya. Tapi Fans Aston Villa ternyata. ya, tapi jersey-nya paten. Apakah mungkin kayak yang terjadi di Newcastle musim kemarin, Betul. Coach? Ya kan? Betul. Langsung Nah, feeling lihat seperti itu. cocok kalian berdua Karena aku kombinasi kemarin ya. ketika si Newcastle masuk ke Champions League itu aku excited. Ternyata itu- melihat sekuatnya, kedalamannya, mengarungi beberapa kompetisi, Guling. boleh. Nah, karena Lu kalau ngikutin gue, jadi pada saat Newcastle masuk Champions League, ya kan mereka rank 4 kan? Iya. Terus drawing Champions League kan? Ah. Kan gue bilang Newcastle di grup ini rank 4, Milan rank 3. Dibully dan terbukti. Milan rank 3, Omongan Newcastle dia rank itu sebenarnya namanya itu ya. The ugly truth ya. Iya. percaya nggak percaya kayak musim Bitter lalu. truth. Nggak, gue inget banget nih Coach Yasin bilang musim lalu dia bilang gini, enggak MU jelek masuk Eropa kok. Masuk Eropa apa jalur juara Piala FA. Tapi itu yang juara tuh memang pasti dapat sih, dapat piala. Ya, dan Vivin Dedes Ya. yang mau bersaing dengan mau main ini Fantasy Premier League barang host pick bola biar clear. Dan Saker bisa join Liga Fantasy Premier League kami dengan kode liganya L420FB. Kenapa 420 nih? 42O. L42O FB ya kan. Saya ulang lagi ya Saya kira kok L42O FB. 420. 420. Apa gele? Ya, bahasa lu emang. Tapi dokter Tita udah bikin timnya belum? Belum. Belum. Bikin Saya lah. tadi bukan Kayaknya lu mesti ngajarin dia deh. nggak tahu caranya Tuh. aku. Dia mah punya pegawai, tinggal suruh bikin. Ya nggak gitu lah aku. Beres. Oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh para warga Oke. ya, Vivin Dedes, Sabda Clear. Bukti Tembus. itu. Kita Silakan. dulu bang, bukan trivia. Mau trivia dulu. Trivia dulu. Oh, trivia. Trivia Kita lihat dulu. kali ini akan membuat Coach Yasin terkejut apa? Bentar, Dengan Bang. trivia-trivia dari Waktunya. cepetan ditungguin ini. Mereka ini kalau kombo lucu. Ayo cepetan. Bang, bentar, Bang. Let's go. Ini coach udah mau syuting lagi. Coach di udah mau berangkat lagi. Fatmawati. Iya, Bang, Bang. Iya, cepet dong, ayo. Ayo cepat. Ayo, pressure. Pressure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentar. Bentar, Bang. Oke. 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 Ketemu sekarang. Sat.
Jadi Coach Justin akan saya kasih sebuah trivia Liga Indonesia. Ini namanya biasa, tapi kejadiannya cukup luar biasa dan cukup menjadi pengingat kita di zaman sekarang lah ya Bang ya. Oke. Jadi pada sekitar medio tahun 2012-2013, Sergei Litvinov, Sergei Litvinov, pria asal Rusia yang merantau ke Indonesia untuk bermain di Liga Indonesia di PSLS Lok Sumawe. Sebuah nama yang biasa, namun dia mengalami kejadian yang luar biasa karena setelah bermain di Indonesia, dia sempat berjualan jus. Dan itu beneran. Karena nggak digaji. Nggak digaji. Gue mau kita tak tahu di penderitaan orang. Enggak, Dulu tak. Ya Allah, itu dulu dan buat pengingat saja. Ini sekarang di mana? kabar yang sempat beredar ya. Dia sampai pulang itu karena Dideportasi. Maksudnya dengan Liga 1 sekarang yang alhamdulillah ekonomi klub-klubnya bagus-bagus. Hal kayak gini kan jadi pengingat. Jangan sampai terjadi lagi. Oh iya, amit-amit. Jangan sampai ada orang asing. Masih kejadian lagi kan ada klub yang nggak bayar atau telat bayar atau apa. Setahu saya sih masih kayak telat doang. Telat doang. Tapi dibayar. Kok ini nggak dibayar benar Coach. Ayo langsung, sabda khusus El Metronom, let's go. Tak dereng. Pantun ya. Pantun lah. Oke. Pisang, banana, sama kulit manggis. Cakep. Siapa di sana yang berwajah manis? Oke. Udah situ. Gue kira ada panjangan ya. Ada satu. Trivia satu. Belakangnya tuh ada golong gitu. Oke, nih. Lama nih, nyari lagi nih. Hati. Ayo, injury time. Ayo. Hey. Jason udah kosan dulu. Oke, ketemu. Menurut Coach Justin, siapa pemain bola yang paling lucu, Coach? Paling lucu? Ya. Sekarang? Ya. Mudrik. Mudrik. Tapi itu lucu sih. Tapi ternyata predikat pemain lucu dunia jatuh kepada pemain Turki. Siapa namanya? Karena ada pemain Turki bernama Kemal Kocak. Oke. Selesai. Nah, ini cek dulu beneran deh. Ada Kemal Kocak. Jiwanya itu. Kok bisa nemu ya trivia bukti sudah mencapai Liga Turki, Bro. Udah. Nanti Mukti udah ngasih sabda. Mungkin Coach Justin bisa ngasih sabda pendek aja kepada fans kardus luar sana yang mungkin iri dengan pencapaian kita semua, Coach. Sedap kita semua. Enggak, kalau lu mau belajar bola, itu nonton dan jangan cuma lihat menang kalah. Menang kalah itu hanya bonus dan lu makan di Plaza Senayan tetap harus bayar kok kalau tim lu menang. Tapi lebih nikmati sepak bola karena sepak bola itu olahraga yang luar biasa, banyak yang bisa kita nikmati. Betul. Bahkan gue kemarin bilang, orang kan bilang gue anti Madrid bla bla. Betul, ya banyak. Kalau si Xabi Alonso kan kontrak setahun, Ancelotti habis kan. Iya. Kalau dia ke Madrid main bagus, gue mungkin akan lebih sering nonton Madrid. Karena untuk gue, whatever klubnya main bagus, gue pasti suka, gue pasti nonton. Itu sebuah entertain yang luar biasa. Pundit yang fair. Karena gue saksi sejarah di mana Coach Justin nonton 2 pertandingan secara langsung. Ya, lu makanya juga gitu dong. Kalau MU main juga netral kayak gini. Gue bahkan punya akun video itu gue beli 2 loh. Iya, biar bisa nonton Biar banyak. gue bisa Betul, nonton. itu contoh fair itu. Fair ya. Kenapa gua lagi? Aduh. Kita lihat ya minggu depan ya hasilnya apa, apakah dia nanti fair apa enggak. Siap, Catet nanti tiap detail, kata coach kan harus nonton 90 menit. Tak catet tiap menitnya kejadian apa. Siap. Oke. MU sama Liverpool dua-duanya kita compare minggu Gua depan. kalau bukan tim MU gak gua tonton. Nonton MU doang gua. Itu kan katanya netral. Lah kan gua fans MU gimana sih? Jangan ada putih. Udah. Sabar. Biar dia cabut dulu buat Tio Tomo. Gue Adolfo Souza. Saya Tirta YNWA. Ya, sebentar lagi dan Coach Justin. Terima kasih Coach. Terima kasih. Main-main lagi Coach ya. Siap. 3 juta views. Dan siap-siap beberapa jam lagi mental health kita dan juga kewarasan kita setiap akhir pekan. Bukan kita. Lu juga ntar Juventus bentar lagi. Nanti menang juga paling nanti ngomong alhamdulillah menang. Lihat aja. Udah gitu. Ditunggu di episode selanjutnya. Dadah.